luar biasa. Hari ini sangat bersemangat karena datang ke studio disambut oleh aroma-aroma yang sedap gitu loh di sini. Kenapa? Aroma yang Aroma sedap kebahagiaan. apa? Oh, kira biasanya teman-teman kalau semangat itu kalau narasumbernya bawa makanan. Ya, semangat. Tapi habis itu semangatku terpatahkan karena belum aja siaran, belum ada segmen 1, dia sudah ngunyah. Ya, kan Seperti itu. aku tuh menyayangi kalian kan adik-adikku. Jadi kalau seandainya makanannya itu ada sesuatu kan yang kena aku dulu kan. Aku memang mau nyoba berkahnya di awal. Ya, nggak apa-apa, nanti kita koret-koretnya ya Putu Oh ya. ya, dia biar makan satu, kita makan satu. Semuanya. Luar biasa loh ya Luar Putu biasa. sama Nisrina dan Sobat Selai. Hari ini kita kedatangan Ibu-ibu yang luar iya, biasa. Aku sih bilang beliaunya adalah motivator-motivator era 2023 ke atas gitu. betul. Karena kenapa dikategorikan seperti itu? Karena beliaunya bisa menjadi seperti ini karena dari pengalaman pribadi, bukan menceritakan pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Ada kan. juga kadang kan motivator yang memang memberikan inspirasi gitu. Aku juga mulainya dari nol, padahal kita lihat backup-annya udah Iya. kuat. Gitu kan. Nah kalau tapi yang sekarang iya. kita benar-benar tahu struggle-nya. Betul, Gitu. Betul. Dia punya 50 juta ternyata. Iya, nolnya Benar. nolnya 5, Benar. 10 Yang penting gitu kan. nol ya. Nah kali ini kita kedatangan sebelum kita bahas produk-produknya yang dibawa di sini ya Sobat Selai, karena di sini juga ada tumpeng jajanan pasar, ada buku. Kita kenalan dulu sama Bu Aisyah sama Bu Ita ya. Selamat pagi Bu Ita sama Bu Aisyah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, amin. Amin, amin. Karena memang momen kita kali ini kan memperingati Hari Ibu juga yang jatuh Ya. tanggal 22. Betul. Gitu. Jadi kita ingin tahu ibu-ibu era masa kini itu ingin memberikan apa sih dengan adanya Hari Ibu tanggal 22 nanti gitu. Bu Ita sama Bu Aisyah datang dari rumah ini tadi. Dari Bu. rumah langsung bikin ke sini. kuenya mulai jam berapa Ibu ini? Melean ini. Mulai jam biasa loh ya. Iya, terima kasih. Enggak. Udah. Tadi ya sudah nyobain ya Arya ya. Sudah. Kamu nyobain sedikit enak. Enak, klepon sama ongol-ongol ya. Nanti akan kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Tapi kita akan membahas masalah inspirasi apa yang ingin dibagikan Bu Ita sama Bu Aisyah ke Sobat Selai semuanya. Nah ini awal dulu ya Bu ya, ke Bu Ita dulu. Bu Ita memiliki inspirasi apa yang ingin diceritakan kepada Sobat Selai hari ini? Ku terima beban ini. Kalau saya sih bukan lebih ke itu, ya seperti Mas bilang tadi itu sebagai kisah nyata saya. Ini memang kisah nyata kehidupan saya. Di awal memang kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah seperti Iya, itu iya, ya. iya, iya. Awalnya sebetulnya saya itu sudah ada, ibaratnya udah bekerja di Jatimpak 1 itu udah ada warung kayak gitu. Ibaratnya majikan itu udah 100% percaya ke saya, tapi karena namanya manusia kurang bersyukur akhirnya hancur seperti itu ya. Wah, ini poin. Iya. Manusia kurang bersyukur berarti Akhirnya akan hancur seperti Oke. itu. Awalnya sebetulnya majikan itu cenes, tapi dia baik sekali semua, 100% yang mengelola saya gitu loh, Dipercayakan dipercaya. gitu ya. Sebetulnya udah cukup ibaratnya gaji atau tunjangan dari situ sebenarnya udah luar biasa lah menurut saya. Tapi karena memang namanya kita kehidup, kita menikah, kita ada anak, namanya mungkin kurang bersyukur ya. Jadi Iya. kan angan-angannya tinggi. Kayak Nah, di kurang situ aja iya gitu ya, akhirnya Bu, saya ya. mulai catering tapi dengan menghalalkan segala cara. Ibaratnya orang kasih saham, orang apa, akhirnya kan saya yang mengelola. Awalnya kan baik-baik saja gitu loh. Lah setelah itu akhirnya karena ya itu tadi kurang bersyukur, akhirnya ikut ini, ikut itu, ikut investasi, ikut akhirnya semua habis ludes dari awal nol kita bekerja yang kita kumpulnya ikut habis seperti itu. kalau- Tergiur yang lebih banyak. Seperti itu sampai waktu itu yang paling menghancurkan saya itu adalah makelar koperasi waktu itu saya. Tahun berapa itu Ibu Itu kejadiannya, Bu? sekitar tahun 2015. 2015. Nah, karena di koperasi itu memang ibaratnya hasilnya itu banyak. Saya pikir itu yang bisa membahagiakan saya dan keluarga seperti itu.
Lah karena saya catering saya jalan, jadi teman-teman yang membutuhkan pinjaman koperasi pasti larinya ke saya. Karena apa? Saya sudah dipercaya tanpa survei. Hanya petok D, hanya itu atas nama siapa, KTP siapa. Itu saya bisa mencairkan dari rumah saya seperti itu. Wow. Karena saking percayanya teman koperasi tadi kepada saya. Jadi hanya petok D, cair 10 juta, 20 juta tanpa survei. Hanya saya jaminannya seperti itu. Mungkin yang salah di sini tuh mungkin tanggung renteng. Jadi surat itu atas nama siapa, KTP atas nama siapa. Benar. Nah, akhirnya saya yang dipercaya, yang punya KTP lari, akhirnya yang punya surat ngejar saya. Betul. Dan di situ awal saya terpuruk dan terlilit hutang sampai 350 juta, Mbak. Itu di tahun 2005. 2015. 2015 uang 350 50 udah juta. dapet rumah. Dan waktu itu pun sempat udah saya bingung, udah dikejar orang, saya harus nggak bisa harus mengeluarkan surat yang begitu banyak di koperasi. Karena yang punya KTP sebagai jaminan udah hilang, tapi yang atas nama surat ngejar saya. Iya benar Ibu. Itu surat Pak D-nya, itu surat ibunya, itu surat kakaknya. Dan di saat itu akhirnya gimana keluarga nggak tahu. Taunya keluarga semua tercukupi, saya awalnya nggak punya rumah, saya punya rumah. Dan itu murni hasil kerja keras saya, seperti itu loh. Lah karena memang, ya itu tadi kurang bersyukur kan. Akhirnya rumah yang dari awal saya rintis, dari awal saya kerja keras, habis ludes semua. Dan di situ keluarga baru tahu. Begitu banyak orang nagih, keluarga baru tahu. Bingung semua, keluarga akhirnya suami sempat depresi juga. Akhirnya satu-satunya jalan jual rumah. Nah, setelah jual rumah, itulah di sini juga saya mau mengingatkan. Kadang orang itu kan perang semi ya, wes iki kok aku dodol oma selesai, kan gitu ya. Saya seperti ini selesai, dan saya 2 kali. Pertama jual rumah saya anggap selesai. Ternyata walaupun kita ada keadaan terpuruk, teman tetangga atau apa itu tetap manfaat kita. Waktu itu rumah saya jual. Dan yang maklar tetangga dan teman juga gitu loh. Saya ditawar rumah itu berapa, dia bilang 150 juta. Akhirnya ditawar 130 juta saya kasih. Dan waktu itu ada orang yang nagih hutang ke rumah saya nggak pulang 1 minggu, bayangkan. Setelah orang di rumah 1 minggu, suami udah pergi, anak saya dibawa, udah saya, wes dek, kita udah nggak punya rumah, wes satunya jalan, rumah ini dijual, anakmu tak bawa, selesaikan masalahmu. Wes, aku rela apapun yang kamu punya kamu jual. Cuman karena namanya dia juga mungkin bingung, gitu loh. Akhirnya setelah dijual, saya waktu itu di DP 10 juta untuk bayar orang yang nunggu di rumah itu tadi. Nah, ternyata setelah saya dibayar 10 juta, besoknya kembali. Bilangnya apa? Mbak, rumah sampean nggak jadi saya jual, beli 130 juta. Tapi tak beli 110 juta. Dan 10 juta sudah di DP. Kalau sampean setuju, monggo. Kalau nggak setuju, kembalikan uang 10 juta itu. Bayangkan, saya harus ngomong apa sekarang. Jadi jangan percaya sama teman, saudara atau apa. Di saat kita terpuruk, tetap kita itu dimanfaatkan. Seperti itu. Paham maksud saya? Paham Ibu. Nah, ini nanti akan kita lanjut lagi ya Sobat Selai ya. Karena memang kondisinya emosional. Mungkin Ibu Ita juga menceritakan karena itu terjadi di kehidupannya. Nyata. Jadi secara tidak langsung seperti kayak kita membuka luka lama. Tapi di sini Walaupun kayak udah lama, tapi kayak kalau diceritain lagi pasti membekas gitu. Iya. Itu keberanian loh Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih loh Ibu. Jadi kalau nanti Sobat Selai ada permasalahan gitu ya, jangan kemana-mana dulu karena kita juga masih belum tanya sama Bu Aisyah ya. Jadi nanti kita lanjut lagi di segmen kita selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Dan tadi sangat menguras Emosi ya. Karena memang yang diceritakan itu
kayaknya di otakku tadi tuh sangat kompleks gitu. Iya, Permasalahannya tuh kayak habis ini terus gitu. Satu belum selesai, Iya. muncul Ada satu, lagi, ada betul. lagi. Dan waktu tadi break, putus sama Nisrina dan Sobat Selai, kita sempat ngobrol sama Bu Ita. Ternyata Bu Ita ini juga pernah Sampai di Sampai mendonorkan ginjal. sampai mendonorkan ginjal, dan mendonorkan ginjal pun itu tidak mengerti dan tidak memahami gitu Sobat Selai ya. Jadi bisa saya kategorikan ya ketipu lagi gitu kan. Karena mungkin Bu Ita kurang memahami regulasi dan birokrasi. prosedurnya seperti apa, Iya, karena betul. pada waktu itu posisinya yang penting Dapat saya bisa uang, menyelesaikan iya. semua Betul. ini gitu ya Ibu ya. Betul. Nah, Ceritanya seperti boleh apa? ya Bu diceritakan sedikit saja Nah, Ibu. itu tadi lanjutannya yang jual rumah kan nggak sampai ya. Iya. Akhirnya setelah itu yang saya pikir laku sekian ternyata mintanya sekian, akhirnya udah saya kasih, nggak cukup kan. Ya. Nah di situ sudah saya bingung saya mau kemana lagi. Akhirnya udah tiap hari orang datang, dapur kolektor datang, dan itu saya hadapi sendiri. Memang keluarga sama suami saya sisihkan karena suami waktu itu juga bingung kayak depresi, udah nggak mau. Intinya di sini saya yang mengawali, saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab seperti itu. Karena di dunia ini mungkin yang paling kuat itu seorang ibu. Iya. Dia rela mengorbankan nyawa demi ya Anak mohon suami. maaf ya, bahkan sampai ada yang jual diri kayak gitu. Demi apa? Gak mungkin dia buat dia sendiri gitu. Semua demi Pasti ada anak. backgroundnya Ya. ya, Ibu, ya. Akhirnya setelah itu kurang, akhirnya saya bingung. Ya Allah, saya harus kemana lagi? Saya seperti itu. Ibaratnya saudara, tetangga, teman itu udah. Hilang. Kalau hutang itu udah backlist lah. Jangan, bukan bank yang backlist. Semua udah. Saya bingung, waktu itu saya hanya punya HP jadul kayak gitu, saya jual 90.000. Saya bingung, saya mau kemana. Lah akhirnya saya waktu itu ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit ada temen, soalnya saya udah notok nggak tahu kemana. Sebetulnya nggak ada tujuan donor ginjal saya. Terus hanya ke rumah sakit, bantu temen jaga orang tuanya. Dan di situ saya juga nyambil kerja. Ada orang yang pulang rumahnya jauh, udah nggak apa-apa. Saya menawarkan diri, sebetulnya saya nggak minta dibayar. Cuma saya dikasih makan sama di situ, walaupun merawat orang sakit, saya kan punya tempat tinggal. Iya, Sementara benar, gitu loh. benar. Jadi tujuan saya cuma pengen membantu, tapi mereka ngasih uang ke saya gitu. Dan akhirnya di situ udah teman saya udah pulang, saya di musola bingung mau kemana. Akhirnya saya nangis di musola itu. Terus tiba-tiba ada seorang perawat atau pengunjung, saya kurang tahu, kayaknya perawat. Kenapa Ibu? Akhirnya koyo wis notok untuk saya ini, wis aku wis gak iso, wis mati ae kayak gitu. Akhirnya saya bilang, wis saya udah nggak kuat, saya mau ngakhiri hidup loh Bu. Nangis, dia peluk saya. Ibu yang sakit aja sekarang pingin sembuh, kenapa Ibu? Nanti Ibu sia-sia, Ibu dosa, mending Ibu bantu orang lain kayak gitu. Di situ saya belum mengerti maksudnya gitu loh. Sekarang Ibu coba lihat aja di ruang HD itu orang yang sakit banyak banget. Gitu. Akhirnya saya datang ke ruang HD, ternyata banyak orang kena ginjal di situ, cuci darah kayak gitu. Akhirnya saya punya pikiran, yang penting saya tidak mencuri, saya tidak jual diri. Wis bismillah, kalau memang ini jalanku, aku rela gitu loh. Akhirnya waktu itu ketemu dokter, singkat cerita, akhirnya sampai saya ditemukan sama pasien seperti itu. Dan di situ sebetulnya nggak ada perjanjian apa-apa, cuma kita saling tolong menolong gitu. Akhirnya beberapa tes dilakukan hampir selama 1 tahun Mas. Akhirnya cocok kayak gitu loh. Karena 1 orang pun kadang 100 orang itu yang cocok cuma 1 Iya, ginjal, benar. itu susah. Lah kebetulan saya itu cocok. Iya lama. Dan Terus, setelah Ibu? dicek akhirnya kok cocok saya kayak gitu. Terus akhirnya kita tes lah, waktu dites itu saya nggak pulang ke rumah, saya bilangnya kerja di Surabaya, padahal saya di jalan, saya sama anak pang Mas. Justru anak jalanan yang memang anak yang dilihat kotor itu yang nolong saya gitu loh, di Kota Lama gitu. Terus saya di Surabaya itu juga dibantu anak-anak jalanan itu. Mohon maaf Ibu, saya potong. Dalam keadaan seperti itu, untuk masalah hutang piutang yang sempat Ibu tinggal setelah menjual rumah, itu masih belum terselesaikan? Ya belum Mas, separuhnya aja belum. Oh, separuhnya aja belum? Belum ya? gitu loh, makanya saya bingung mau kemana lagi, udah nggak punya apa-apa kayak gitu loh. Oke. Jadi satu-satunya jalan saya berpikir donor ginjal itu dapat uang selesai. Tapi ternyata Ibu, kenyataannya seperti apa? Kenyataannya ya saya masih dikasih sehat ini loh, alhamdulillah. Nggak, maksud saya
apakah dengan donor ginjal itu tadi ibu Apakah sudah? juga Belum. mendapatkan? Akhirnya waktu itu kita bukan ada perjanjian ya, Iya. cuma kita sepakat, ibu punya hutang berapa? 350 juta, saya bilang gitu. Ya udah gini aja, yang penting kita tes dulu, kalau udah cocok, saya nggak akan menutup mata. Dari seharusnya saya kan minta hitam di atas putih, atau baiklah, begitu dia bilang tidak menutup mata, akhirnya percaya aja saya. Akhirnya tes saya di waktu itu 1 minggu sebelum hari H operasi, itu saya diinapkan di salah satu hotel di belakang Selo Anwar, dan setiap hari saya dijatah. Lah di situ saya berpikir, saya belum donor ginjal aja orangnya udah baik kayak gini, apalagi kalau sudah kan kayak gitu. Dan akhirnya tes hari H datang, waktu itu saya telepon teman saya. Suami saya telepon, kamu di mana? Aku kerja di sini. Padahal malamnya paginya saya harus operasi. Dan akhirnya saya curhat ke teman saya yang ada di Kalimantan. Aku mau donor ginjal, dia langsung terbang. Takutnya, Kenapa? iya, kok nggak ada yang nunggu, saya dimarah-marahi, udah terlanjur kayak gitu. Akhirnya wis masuk jam 6 pagi masuk ruang operasi, saya hanya berdoa, ya Allah, kalau memang ini ridhomu, yang penting nanti sesuai harapan saya bisa menyelesaikan semua, uang dikasih ke anak saya, ke suami saya, walaupun saya mati sekarang di ruang operasi, saya ikhlas. Cuma itu doa saya. Tapi ternyata pilihan Allah lebih baik, saya masih kasih hidup walaupun saya ditipu gitu loh. Berarti katakanlah setelah ibu mendonorkan Ginjal. ginjal, mohon maaf ya ibu Iya. ya, kan katanya tadi tidak ada hitam di atas Iya, putih. heeh. Terus dari pihak Penerima donor ya, bagaimana ibu? kan Ada penyelesaian? bilangnya kan memang sesuai harapan saya, kebutuhan saya. Lah ternyata waktu itu selesai operasi, kita dikasih kwitansi, yang awalnya janji 350 juta, ternyata saya dikasih 70 juta. Itu kompensasi selama 3 bulan saya nggak bisa bekerja, seperti itu. Akhirnya Sampai sekarang ada hubungan ibu atau memang sudah nggak ada kabar? kemarin sebetulnya namanya saya kan tetap berharap gitu ya. Tapi kalau saya ke sana selalu dia seperti ketakutan saya. Ya. Terus akhirnya saya begini. Udah hampir waktu itu masih dapat 3 sampai 4 tahunan ya. Udah. Saya kalau terus ngejar seperti ini rezeki saya berhenti di situ. Betul. Akhirnya saya datang ke dia, dia dikira mungkin saya mau nagih ya. Anaknya langsung, ada Bu Ita. Bu, mohon maaf, saya kesini saya mau minta maaf. Saya tidak minta hak saya. Saya mau minta maaf, mungkin waktu dulu kan sempat viral juga, mungkin saya menyakiti hati keluarga ibu. Saya minta maaf keikhlasan ibu kalau memang saya salah. Dan setelah saya minta maaf di situ jalan mulai terbuka. Iya. Nah, yang awalnya saya cuma berharap di situ itu seakan-akan rezeki saya memang di situ. Iya. Benar iya. ibu. Begitu saya lepas, akhirnya saya lari. Waktu itu juga saya minta bantuan ke sana ke sini, alhamdulillah ada salah satu DPR Kota Batu memang bantu saya, dan saya waktu nominalnya nggak serba apa, tapi manfaatnya buat saya. Namanya Pak Ludin Narto, nggak saya sebutkan partainya ya, Iya bu. untuk nanti dikira kampanye kita, cuma saya tidak mau melupakan kebaikan beliau. Nominalnya tidak seberapa, waktu itu saya udah minta bantuan, udah sak batu tak pelebui, akhirnya Pak Ludi itu bantu saya, kasih uang saya, dimanfaatkan Bu. Kalau bisa buat jualan aja, wis ibu jangan yang aneh-aneh. Iya. Lah dari situ akhirnya saya jual nasi kuning keliling. Oke, berarti modal yang diberikan itu Iya. akhirnya itu yang mulai diputar kembali ya Bu Nah, ya. tapi tidak selesai di situ Mbak, karena Oke. kita nggak punya ilmu, walaupun juga jualan berdagang habis buat bayar utang. Besok bingung lagi buat modal gitu loh. Akhirnya setelah dari Pak itu, akhirnya saya keliling tuh saya sampai di Malang, dan alhamdulillah ternyata dengan cobaan ujian seberat ini Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya. Akhirnya saya ditemukan orang-orang baik, orang-orang sukses di Malang. Waktu itu awalnya di YDSF, itu suatu yayasan. Dan setelah saya masuk ke sana di situ kita itu diperhatikan. Awalnya kita dibantu sama modal, cash. Tapi ternyata walaupun kita beribu-ribu orang bantu, kalau kita nggak bisa Mengolah. nggak bisa. Akhirnya di situ 2 kali saya dikasih bantuan, jualan rame Mas. Tapi kan ada yang nunggu utang itu. Jadi modal buat bayar hutang seperti itu. Lah akhirnya saya diikutkan sekolah namanya IBF. Oke, nanti akan kita bahas Iya. IBF
lebih dalam ya Bu ya. Karena kan kalau melihat ceritanya kan tadi ceritanya itu surut banget ya, sakit banget terus ternyata setelah ketemu ini agak ada titik terangnya gitu dalam kehidupan. Nah, tapi ada anak tangganya. iya betul. Dan nanti Mbak saya ada big win-nya. Bulan ini saya punya big win yang luar biasa. Oke, nanti akan kita tanya ya. Nah, kita pun juga belum ngobrol sama Bu Aisyah. Iya. Gitu. Mempunyai cerita yang Apa ini, Bu? begitu melekat seperti yang dirasakan oleh Ibu Ibu Ita. Apa Ibu? Mungkin bisa di-share. Itu adalah masa-masa terendahnya ibu. Yang gitu. Monggo Ibu. Malu kalau itu. Ibu ngomong dalam hati ya, Bu. Iya, ilmu kebatinan. Baik, nanti akan kita lanjut lagi, kita break sejenak ya Sobat Selayu semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Selayu Show. Ya, Tadi kita break ternyata masih bahas banyak ceritanya dari Bu Ida gitu. Bu ya. Ita. Ita. Biasanya kan kalau kita break itu kita have fun sendiri ya, kita yang habisin sendiri. Tapi di sini kayaknya memang nggak bisa seperti itu ya Sobat Selai, karena memang apa ya ceritanya Bu Ita ini cerita yang relate, yang dihadapin sendiri dan ternyata bukan permasalahan daerah tapi sudah nasional gitu, karena sempat viral juga gitu kan. Dan ya miris ya ternyata ya di belakang ini semuanya miris banget. Setiap orang itu pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri yang Iya. sebenarnya kita ya itu tadi tidak boleh apa namanya mudah menjudge Allah gitu. Iya. Kita Itu tidak dia. pernah tahu detail di Jangan belakangnya gampangkan, seperti iya. apa, betul. Tapi yang perlu diingat Mas ya, semakin Allah memberi cobaan kita dengan yang besar, semakin besar juga hadiah Allah untuk kita. Betul, karena kan memang Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan Kemampuan hambanya kita. gitu ya. Iya. Pasti kalau dikasih masalah ini sudah dipersiapkan ada solusinya seperti ini loh, Betul. tinggal Iya. nunggak kita Iya, jalannya cuman gitu kita ya, kan Bu, tetap ya. harus ikhtiar, Betul, istighfar betul, kayak betul. gitu. Luar Kayak biasa. gitu, kayak apa enggak sih? Semakin kita pasrah, semakin jalan itu ditunjukkan gitu enggak sih, Bu? Sebenarnya maksudnya kayak semakin kita iya. menerima itu, Semakin kita ikhlas, iya, iya. semakin kita menerima jalannya akan semakin ditunjukkan. Iya, Iya. iya, Untuk betul, menyelesaikan. memang seperti itu. Oke, nah segmen kita kali ini Ngobrol sama Bu Aisyah. iya Bu Aisyah, boleh dong Bu Aisyah sedikit menceritakan apa yang pernah dialami, pelajaran apa yang mungkin nanti akhirnya bisa kita petik juga seperti cerita dari Bu Ita sedikit tadi Bu. Apa Bu? Kenapa Ibu pernah punya pengalaman apa gitu? Atau sekarang apa yang sedang diupayakan gitu. Bu Aisyah sama Ibu Ita ini tetanggaan, teman masa kecil, saudara atau Teman, ya tetangga ya teman. Oke. Cuman beliau ini yang selama ini bantu saya jual dagangan saya. Oh, kayak gitu loh. I see, I itu see, I see. mulai tahun berapa Ibu Aisyah mengenal Ibu Ita? Pada waktu itu awalnya. Lupa. Intinya Bu Ita ini menjadi Bu Aisyah ini menjadi support system lah Nah, ya seperti dari itu, Bu betul. Ita gitu Ya, kan. seperti Tapi itu. waktu kasus itu berarti Ibu belum tetangga nama Oh, Bu ya Aisyah udah tetangga, tapi waktu kasus itu kan saya wes ibaratnya udah Kemana-mana, ditelan bumi, jangan ditelan bumi. kepikiran. Jangankan teman tetangga, suami saya aja Menghilang. saya udah. Intinya saya keluar dari rumah. Kalau saya keluar dari rumah, keluarga saya aman. Seperti itu. Nah, Bu, kita ngobrol dulu kalau tadi kan masalah permasalahan dasarnya Ibu ya. Dan mohon maaf Ibu, kita tidak melanjutkan lagi karena pasti banyak sekali hal yang panjang yang akan kita ceritakan. Cuma di sini poinnya adalah kita ingin Ibu menceritakan atau mungkin sedikit menjelaskan dari buku yang dibawa karena ini pasti inspirasi. Oh iya, betul. Ini apakah buku apa namanya Ibu tulis sendiri atau dari apa namanya Ibu dan juga timnya? Betul. dari Masalah buku kemampuan ini juga support begini, system? maaf. Awalnya saya bingung ya.
waktu itu saya sempat ada orang yang bikinkan konten saya, Oke. tapi beliau bermaksud saya sebagai inspirasi untuk kerja keras di catering saya. Berarti inspiratornya Iya, gitu ya. tapi ternyata orang di luar sana salah persepsi. Akhirnya dari Bali, dari Bekasi, bahkan ada yang datang ke rumah. Bukan menanya gimana Bu Ita bisa bangkit, tapi mereka menanya donor ginjal di mana. Nah, di situ saya berpikir, saya pingin cerita saya ini didengar orang semua tahu gitu loh. Bahwa semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya ingin jangan ada Ita-Ita seperti saya yang bodoh, yang sampai memikir semua. Saya pingin ada Ita-Ita di luar sana. Ayo kita saling bangkit. Ayo kita saling bantu teman kayak gitu. Jadi setelah donor ginjal itu akhirnya saya di sekolah IBF itu tadi, alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan seorang penulis. Nah, penulis itu pun mau menulis cerita saya, tapi saya harus sukses. Endingnya harus gitu. Saya nggak mau kalau cerita hanya lempem kayak gitu. Akhirnya saya sekolah itu selama 2 tahun, Mbak. Nah, jadi saya sekolah di IBF selama tahun. Akhirnya yang awalnya saya nggak ngerti market, saya ngerti market saya di mana. Saya yang awalnya nggak ngerti database, waktu itu saya sekolah dikasih tahu, suruh ngubungi database, saya datang ke base. Bawa database ya. ke base, datang Nggak apa? nyalakan kan nggak tahu. Bawa brosur, terus akhirnya ibu jualan harus tahu market ibu di mana. Bikin brosur ke supermarket, tapi di situ kalau niatnya baik, caranya salah pun closing, Mas. Iya. Itu loh. Benar. Jadi kita jangan pernah menyerah untuk Akan ada berusaha. pertolongan. Seperti Karena itu. ada satu quotes yang barusan saya baca ya Bu, entah 2 atau 3 hari yang lalu, ya orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Gitu iya loh. betul. Karena semesta tidak akan diam, katanya gitu. Makanya sekarang saya mulai mensyukuri, saya dikasih ujian kayak gitu, saya kehilangan itu, saya bersyukur banget sekarang. Karena apa? Sekarang itu kenalan saya itu orang-orang besar, orang-orang sukses di IBF itu yang omsetnya miliaran. Dan saya umpama saya leng-lengan orang dari luar, nggak mungkin saya bisa masuk di IBF. Tuh. Ibu Ita, tapi akhirnya titik balik yang Ibu rasakan itu Di tahun ketika melakukan usaha apa itu pada waktu itu? Catering, Oke. catering ya. itu tahun berapa, Bu? Itu mulai tahun 2000, udah 5 tahun berapa? Berarti 2018. Itu di awal bangkitnya saya itu di catering. Dan itu tadi saya dibantu juga sama Bapak Ludi. Bapak Ludi itu tahu sebagai anggota DPR Kota Batu itu sebagai koordinator Jumat Berkah lah. Makanya di sini saya mulai nggak mikir omset atau ngejar omset. Saya mengejar, saya bekerja manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk apa? Nah, akhirnya saya meminta Pak Ludi itu menolong saya. Akhirnya saya dijadikan koordinator Jumat Berkah. Pertama, kalau saya dapat orderan banyak, teman saya yang jual ayam, teman saya yang jual apa, yang sama-sama bisa saya Ajak juga. beli. Terus ada orang kayak Mbak Isa ini jual kue, kalau itu juga bisa saya ambil. Nah, di samping itu kita bisa berbagi. Seperti itu. Berarti titiknya untuk mulai bangkit dari nol itu di tahun 2018 ya Bu ya. Nah Bu, kan Ibu tadi sempat bilang sama saya, sama Isna, sama Putu, ini kue pun juga Dari hasil teman saya Berjuang kanker berjuang ya. kanker. Sekarang beliau lagi kena kanker serviks tapi habis operasi, semoga diberi kesembuhan. Amin. Namanya siapa Ibu? Mohon maaf. Namanya Ibu Lucy. Ibu Lucy. Tapi dia saya suka ke dia karena apa? Waktu dia divonis aja dia nggak bingung. Kenapa saya bingung? Sampai sing 1 ginjal aja nggak susah, Ya. bisa hidup, bisa semangat. Jadi saya bersyukur saya juga bisa jadi motivasi teman-teman. Motivator juga. Motivator Ibu, benar. Pertama benar, itu, kedua dia setelah kemo itu mungkin orang lemes ya. Pagi pulang kemo, sore udah jualan. Dan dia garapannya itu banyak juga. Nah itu juga yang ingin saya bantu untuk mungkin ini nanti bisa pesan ke saya bisa pesan ke beliau. Seperti itu. Iya. Jadi masih banyak juga teman-teman saya yang sekarang terlilit hutang, nggak punya kerjaan, ada yang punya anak kecil, ada apa. Kadang dia saya suruh bikin apa, saya ngambil dagangannya, saya nganter. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk menolong teman-teman itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya Ibu di sini ya ini ya Bu ya, mengabdi ke diri sendiri akhirnya ya untuk mendapatkan katakanlah mendapatkan
solusi dari diri Betul sendiri. lah. Ternyata kalau kita mandiri, kita gak bergantung Sama orang orang lain, lain. itu yang kita bisa membuat kita. Sebentar ya Bu, saya Iya. stop. Itu loh makanya aku bilang Bu, saya kapan disakiti, hari kan Ibu Ita sudah bilang loh berdiri di kaki sendiri. Iya. Tapi mungkin itu apa? Ibu Ita tuh menolong teman-temannya karena dia merasa kalau saat dia tidak ada pertolongan dari teman-teman. Betul, karena itu. Makanya dia mau Soalnya banyak teman yang datang ke saya. Mbak Ita, maaf aku datang ke sini karena aku sana-sana udah nggak terima. Lek ndek sampean, aku walaupun nggak kok bantu, aku kok rungokno seperti itu. Iya. Gitu. Dan Didengar aja itu udah sudah luar biasa. Iya. Apalagi kalau wanita itu. Sebenarnya kalau cerita itu cuman butuh Iya. didengerin aja. nasihatnya gitu loh oke, terima kasih sebenarnya. sudah nasihatnya, tapi paling nggak saya punya telinga gitu loh untuk mendengar keluh kesah saya. Iya, cuman gitu kan. iya. sebenarnya kan hidup bersosial itu memang penting Betul. ya, tapi bagaimanapun juga setiap orang punya sisi-sisi private masing-masing. Dan poinnya satu lagi, setiap orang itu sebenarnya butuh telinga. Kita nggak butuh solusi sayang, kita cuma butuh telinga gitu. Kan kentok sendiri. Iya. Dan yang bisa Nisrina ambil juga dari ceritanya Ibu Ita itu sebenarnya adalah kita tuh kalau apa namanya membersihkan ladang rezeki kita itu Ya. nanti Tuhan ngisi Betul. sendiri. Ya. Kalau kita bingung gimana cara ngisinya, Lah. ya capek sendiri. Benar. Iya, benar. Kalau kita wis dibersihin aja dengan cara ngebantu orang. Iya. Terus sedekah itu Iya. ya Bu Ita ya. Itu yang mau saya bahas. Dari IBF itu yang paling luar biasa saya jadi, walaupun saya belum jadi orang kaya, tapi saya bisa membangun mental kaya. Wow. Salah satunya yaitu tadi Mbak, yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah kita itu sedekah. Sedekah itu tak harus berapa, nggak harus kemana, Iya. nggak harus kapan. Oke. Jadi dari pilihan beberapa mental kaya yang saya ambil itu sedekah, karena apa? Yang paling mudah. Benar. Seperti itu. Benar-benar membersihkan ya Bu ya. Betul. Kalau ladangnya sudah bersih, sama Tuhan dikasih. Sebentar ya Bu ya, kok kayak aku kayak dejavu Ci, ada yang bilang kayak gitu kemarin. Rezekinya banyak gitu. Kenapa kamu pegang-pegang aku? Bukan mukrim, nggak boleh pegang-pegang. Kenapa? Kenapa? Ya, itu aku merasakan juga gitu loh Ibu, beberapa bulan yang lalu ketika alhamdulillah dapat rezeki, terus kok kayaknya ini harus dibersihkan ya, Iya. gitu paling enggak biar berkah gitu. Iya. Nggak mikir Bu, nggak mikir nominalnya, nggak Oh, mikir betul. kemananya. Begitu oke wis bismillah ini sedekah, bulan depannya ditambahkan berkali-kali Amin. lipat. Bener-bener sampai lihat saldo itu Masya Allah. Tapi kan, iya, luar iya. biasa. Sebenarnya di agama apapun kan di Iya. kitabnya sudah Atau- dijelaskan iya. apapun Seperti itu, bahwasanya ya. itu tadi kalau kita punya rezeki, ya itu tadi sedekah tidak melihat nominal Iya. kapan dan tidak melihat Di harus mana? di mana kita Nah, memberikannya. betul. Yang penting kita ikhlas. Kalau kata mendiang bapakku dulu, mohon maaf ya Iya. agak sedikit kasar Iya. Iya. ibu omongannya. Ya kalau kamu ngasih apapun bersedekah ya anggap kamu buang Betul. BAB gitu. Iya, betul. Masa kamu mau habis makan apa yang mahal Simpen. kamu lihat dan kamu simpan. Dan sekarang yang alhamdulillah yang luar biasanya sekali, sekarang saya semoga doakan ya, semoga saya Amin. istiqomah, alhamdulillah dapat 3 anak yatim ya. Moga-moga saya bisa seterusnya membantu dia. Bu, kita anak Walaupun yatim. Tambah 2 lagi mau. enggak, saya juga Saya yatim. Nambah 2 Iya. Saya yatim baru masih 1 tahun. Ya alhamdulillah sama Allah, iya. Sama Allah dikasih rezeki lagi. Amin. Ada 3 anak yatim yang memang membutuhkan. Intinya- Ayahnya sudah meninggal, ibunya tidak ada. Alhamdulillah walaupun tidak saya bisa mencukupi kebutuhannya, moga saya bisa istiqomah memberikan mungkin makan untuk dia. Itu kan lebih Iya tuh, butuhkan sedekah itu seperti tidak melulu materi. Iya. Iya. Kita kasih makan, Betul. kita apapun Kadang itu sedekah saat kita mendengarkan cerita orang dengan ikhlas pun kita memberikan waktu itu juga bisa dikategorikan sedekah. Yang gitu. penting Iya. niatnya ikhlas. Iya, niatnya nggak berot gitu loh Insya Allah ya. lah. Janganlah. Kita membangun mental kaya, kita akan menjadi Bener. kaya di mata Allah kan iya, seperti iya, itu. itu inget banget dulu mama saya juga pernah digitukan sama almarhum ayah pada waktu itu punya rumah kan saudara ayah itu banyak dari Lombok merantau ke Malang Bu, akhirnya tinggalnya di rumah ayah saya, di rumah mama saya. Itu pertama mama saya yang istilahnya bedodok. Iya, iya, "Oh, betul. tinggal di sini terus ya?" Sampai ayah saya mengeluarkan kata-kata Statement. mama ini nggak bisa jadi orang kaya gitu. Cuman perkara
kok tinggal di sini, itu sini. belum ngomongin nominal gitu Iya. ya. Makanya membangun mental kaya Kaya itu itu- sebenarnya mahal banget Iya, ya, iya. bukan masalah kita Ikhlasnya punya yang ilmu. Iya, mahal ya, betul. ikhlasnya Oh yang my God, mahal. Masya Allah ini adalah Karena episode sedekah yang kan luar tidak biasa dari banget. kemampuan, Iya, tapi betul. dari kemauan, masih Kemauan. kemauan. Ya. Walaupun kita kaya, kalau kita nggak ada kemauan, Ya nggak bisa, nggak akan Betul terjadi. itu Ya, loh. seperti itu. Mau nggak kamu transfer ke aku setengah saldomu? Kamu sama aku Mental sama-sama. kaya. Kamu Mental sama aku kaya tuh itu. sama-sama anak yatim. Aku ini masih yatim junior, seharusnya kamu yang senior ngasih yatim junior itu. Masih nangis ya? Pasti lah, kemarin aja habis nangis, pasti teringat. Karena kemarin itu 1 tahunnya almarhum. iya ditinggal apa? Tahun Masehi, kalir Masehi itu iya tahun kemarin. Jadi yang penting jadi anak soleh aja, selalu mendoakan. amin. Amin. Akan selalu mendoakan kok Ibu. Iya. Ya. Luar biasa. Nanti kita bakalan bahas di satu segmen terakhir ya. Kayak ini Betul. aja. Apa? Mau Iya, kita lanjut? di Ya satu benar. segmen terakhir lagi nanti aja ya. Kita satu segmen terakhir lagi. Sambil nanti. kita coba. Iya, dan Monggo. tanya harganya berapa. Nah. nanti di mana. Nah, selain ini apakah- apa saja yang dijual? Oh, yang dijual. Terus ada andalan kue basah itu dadar gulung punya Ibu Aisyah. Wow. Enak banget itu. Nanti kita akan Iya. setelah yang satu ini jangan kemana-mana dalam visual. Satu iklan ya sayang. Wow, nggak kerasa ya, nggak kerasa ya kalau ceritanya sangat inspiratif tuh nggak kerasa kalau udah 4 segmen. Sebentar. segmen terakhir. Kan kamu tadi ngomong apa? Nggak Nggak kerasa ya. kerasa. Kalau jalan sama orang nyaman itu emang nggak kerasa Ci. Umur hidup itu panjang tapi kalau sama orang yang nyaman itu nggak kerasa kayak bentar. Kalau sama orang yang salah gimana kak? Lama banget. Kalau pacar rasanya seperti setahun. Ya nggak sih, bener nggak sih? Iya. Sekarang aku penasaran sama ini loh produk Oh, iya. yang dibawa oleh wah, Ibu Ita sama Ibu Ita dan Aisyah. Ibu Aisyah. ini Dadar gulungnya namanya mau apa gak bu? digawe ya. Ini apa sih? Itu Cenderung namanya bukan sih? jajanan pasar ya, Tapi jadul cenil kan ya? ya, jenis. Ini kalau Kak. dibuka ada Oh, monggo. Ada ada apanya? ratusan ribu rupiah. Sip. Oh, Ini horok. horok. Ini kesukaanku dari kecil. Horok-horok. Kalau ada itu apa melijo? Iya. Biasanya kan bawa manis horok-horok itu kita Iya Iya. enak ini horok-horok itu enak. Nah kalau makan ini, ya ini harus pakai Ini di teloyur. ininya. Iya, Apa? iya dikasih itu. Kucur di sini loh. Berarti gini aja Iya. deh. Kita Oh iya, Iya, di Bu. situ. kalau Sorry, untuk sorry. ini harganya berapa bu? Satu paket kayak gini lengkap. Kalau yang kan itu macam-macam, ada yang tumpeng besar sampai ada yang 350, yang 250, 150 kayak ada hantaran pengantin itu. Yang kecil itu ada yang 80, ada 5, ada 100. Kalau yang kayak misalnya satu porsian di pasar itu juga sedia, 5.000 ada, Ada sedia ya? ada. Lu kalau kayak gini satu tumpeng gini kecil mini gini Yang berapa? kecil Ibu? mini gini 35.000. Oh, lucu Keren banget ya. kayak buat hampers gitu lucu. Iya, Berapa harganya? 35.000. Cuma 30.000 kita bisa 35, kasih 35 sayang, 35 sorry. sayang, 35 sayang, Cuman- 35. Cuma 35.000 kita bisa kasih hampers temen. Habis Iya. ini kan lebaran. Iya. Natal ya, habis ini Natal. Ini kan Bisa habis kayak gini pohon lebaran. Natal kan. Iya. Itu ada warna hijaunya Kadang juga. kalau orang kayak brownies kayak apa kadang kan bosen. Kalau ini orang tua suka soalnya. Ah. Terus juga packagingnya tuh kayak mewah ya, tau nggak mewah? Mewah, iya bener mewah. Gitu kan. Mewah. Mungkin jajanan Walaupun pasar jajanan juga pasar ada tapi dadar mewah gulung, gitu loh, ada guys. apa itu. Dadar gulungnya itu adalah made by Ibu Aisyah. Iya, oh itu sudah lama. andalan saya juga itu. Kalau Wah. kan saya sering dapat catering di Malang, yang selalu saya bawa juga jajan Bu Aisyah sama ini. Kalau ini karena saya bener-bener seneng sama orangnya, ini semangatnya luar biasa walaupun Ibu keadaan Lucy sakit ya tadi ya, Bu, iya, ya? tapi dia semangatnya luar biasa. Bu saya tulang punggung juga semangatnya luar biasa. Siap. Tapi Ibu,
Dia ini sebenarnya kreatif Bu, bikin kayak gini tuh bisa bertahan 3 hari. Habis itu skillnya udah ganti lagi, dia udah berubah lagi skillnya, luar biasa. Ibu Aisyah, tapi kalau untuk dadar gulungnya sendiri harganya mulai dari harga berapa Bu? 2000-an. 2000-an. Besar. Isinya kelapa itu. Iya. Aduh, suara Cuman Bu Aisyah ini kelapanya nggak mau beli yang parutan, dia marut sendiri. Jadi rasanya lebih Kita enak. yang beli Bener. waktu di terminal, di bis bis, itu. iya ya Allah. Kenapa Kita ibu suka kok banget. nggak mau yang parutan, kok marut sendiri? Apakah cita Kan rasa dengan anu parutan apa dan namanya? itu beda? Fresh gitu loh. Iya. Oh, lebih ke Kan langsung freshnya Iya. ya. diolah. Langsung Benar, diolah. benar, 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 benar. Selain jajanan pasar, Iya Ibu, kan cenilnya bundar sama Itu bukan cenil, itu klepon. selain jajanan pasar kayak apa? Dadar gulung itu ada jual apa lagi Bu Aisyah? Itu apem selong kayak gitu. Itu enak banget apem salong itu apalagi Iya. waktu Cuman panas. kue- Ya apapun yang pesen beliau bisa. Hmm. Cuman andalannya memang dadar gulung kayak gitu. Tapi khusus jajanan-jajanan Ya, jajanan aja. pasar Kalau kayak kayak gitu. masakan-masakan gitu enggak Masakan ya? saya. Oh. Jadi di sini juga saya mau promosi untuk Boleh, Jumat Berkah. silakan, Ibu. Ya, untuk Jumat Berkah itu dari harga 10.000. 10.000. Itu udah ada. Jadi kalau seandainya pesen sama ibu, contoh nih katakanlah, Bu Ita saya punya uang cuman 100.000 nih Bu, tapi saya ingin ikut Itu Jumat lah Berkah, makanya boleh di sini nggak? saya Gitu. jadikan koordinat Jumat Berkah dalam arti itu. Kadang ada satu temen, aduh aku cuma ada 100.000. Dikumpulkan beberapa orang itu jadi banyak. Iya, benar. Seperti itu. itu loh luar biasa Ibu, guys. ini gulanya, saya tanya ya, mungkin kalau ibu tahu. Kayak beda rasa gitu sama gula-gula yang biasanya. Jawa. Apakah memang Ini ada... kan kental, terlalu kental. Kadang kan agak encer. Beda rasanya memang sudah. gitu. Baik. Kalau untuk bukunya sendiri tadi, Oh ini iya, akan diperjualbelikan. iya Tadi buku aku ini juga alhamdulillah ini juga saya juga bukan buat saya sendiri Mas ya. Oke. Karena memang tujuan saya wis aku iki wis tuwuk soro, saya juga sering dibantu orang, makanya sekarang kapan lagi mumpung kita mari diberi kesempatan. Lah ini nih perjanjian kontrak royalti buku ini 30% memang saya buat sosial. Oke. Seperti itu. Dan semua promosi semua udah dipasrahkan ke saya sama penulis dan penerbit bukunya. Berarti buku ini sudah diperjualbelikan ya Ibu ya? Bisa. Berapa Bu harganya Bu? 88.000. 88.000 Nggih. sudah bisa mendengarkan cerita yang luar Dan biasa. ini juga apa namanya inspirasi. Ini kan mau calekan ya. Siapa tahu para caleg beli buku ini untuk dibagikan. Kan lebih bermanfaat. Kalau uang kan sebentar habis ya. Kalau ini kan lebih manfaat. Benar Nah, masuk akal Bu, masuk Mungkin akal. setelah ini juga ada acara, banyak acara, siapa tahu dengan cara pesan di saya itu atau catering atau buku, bukan hanya membantu saya. Tapi membantu semuanya. Sekarang kita ini ibu-ibu cuma apa? Minta dibeli produknya. Ya. Tidak ingin janji apapun atau apa wis. Gak usah lah kita dikasih uang, kita dikasih gini. Cuma beli produk kita. Ya. produknya Itu udah membantu lah semua merasakan teman-teman. kualitasnya terus hanya gepuk tular. Iya, seperti itu. Ular. Dan sebetulnya saya masa satu cita-cita yang belum terkabul, Mas. Apa itu Bu? Saya dulu itu kan jujur, masih Budayawanti dulu itu ya. Saya itu kepingin ke Puemu itu sampai setengah mati saya, sampai ke dinas. Moga-moga setelah melihat acara ini Pak Wali Kota, Pak PJ. Sampai dia. semoga beliau berkenan, biar saya bisa memberikan, iki loh ibu-ibu, itu fotonya seperti ini Sebentar, loh, Bu. seperti itu loh. Boleh kamera ke saya? Oh. Ci, kamu agak sedikit mundur, Ci. Saya akan ngobrol dari mata hati saya kepada Bapak PJ Ya. yang luar biasa. Karena Betul. Pak PJ itu orangnya apa ya Bu, bisa kok. Orangnya asik untuk komunikasi. Soalnya sangat itu welcome. harapan saya yang kepingin ketemu itu Bu Wali Kota mulai zamannya Budayawanti sampai sekarang belum Belum, bisa, belum oke. terkabulkan sampai saya menemui wakilnya pun saya belum beri kesempatan gitu loh. Siap. Oke, boleh kamera ke saya? Semoga Siap. jenengan bisa bantu, bisa Boleh ketemu shoot ya. ke saya? Oke. Bapak Ibu yang tentunya hari ini menyaksikan slideshow mungkin yang ada di kantor pemerintahan Balai Kota Mongtani yang ada di sana. Ini ada Ibu Ita, warga Kota Batu yang sangat menginspirasi sekali dan beliau memiliki cerita-cerita nyata dalam kehidupannya yang sekarang bisa bangkit. Beliau titip pesan ingin ketemu sama Bapak PJ. Mungkin kalau Pak PJ ada kesempatan atau ada waktu. Bu Ita, warga Temas ya Ibu ya? Temas Kota Wisata Batu ingin menyampaikan cerita dan ingin menginspirasi
orang warga Batu dan sekitarnya agar menjadi pribadi yang lebih tough, lebih kuat dan Ya. lebih baik lagi. Dan beliau sudah ada buku nih Pak, yang mungkin jenengan wajib baca Pak. Ini bukunya tentang ceritanya beliau. Oke ya Pak ya, terima kasih banyak Pak. Ditunggu ya Bu Ita, nanti siapa tahu dari slideshow hari ini nanti akan disampaikan sama teman-teman semuanya dan akhirnya Ibu Ita bisa dihubungi, bisa ketemu sama Pak PJ. Pak PJ itu Pak Wali Pak Kota. Wali Kota. Namanya PJ. Oh, bukan. Jadi gini Bu, jadi sebelum pemilihan lagi wali kota kan Ibu Dewanti masa jabatannya sudah selesai. Oh, iya. Begitu. Maaf. Jadi Enggak apa-apa Ibu. sambil menunggu siapa penggantinya Ibu Dewanti. Pemilihan. Sambil menunggu pemilihan untuk menggantikan Ibu Dewanti. Nah, ada nih yang menggantikan itu panggilannya adalah PJ wali kota. Oh, tadi saya kira Pak PJ. Wali kota. Maaf ya Pak, saya nggak ngerti. Namanya Saya itu Apa? Enggak apa-apa. Biar tahu. Namanya Bapak Aris Agung Paiwai. Oh, Bapak Aris ya. Agung. Taiwan. Jadi nanti Bu bilang sama Bapak Aris. Aris di sana, Pak Aris, saya ingin ketemu sama jenengan gitu aja. Boleh di kamera sana Bu. Pak Aris PJ apa? Pak PJ, Aris, Pak PJ. bilang- Oh, panggil Pak Aris saja, Pak Oh, Aris. Pak Aris. gitu, Pak Aris wali Pak kota. Aris. Sebelah sini, Oke. sebelah sini. Assalamualaikum Pak Aris. Jenengan selaku wali kota Batu, saya warga Panjenengan ingin bertemu dengan Panjenengan. Semoga jenengan suatu hari nanti ada waktu dan bisa meluangkan waktu untuk menemui ibu-ibu ini loh. Iya. Seperti itu. Karena sudah berapa tahun saya ingin menemui wali kota sampai saat ini belum tersampaikan dan alhamdulillah ada stasiun ini bisa membantu saya. Terima kasih. Saya tanpa bayar di sini, Amin. gratis, benar-benar gratis. Betul. Saya diterima dan diberi waktu seperti ini. Dan saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ludi Tinarto Baik. sebagai anggota DPR Kota Batu yang sudah membantu saya sampai saya bisa seperti ini. Matur nuwun Pak Ludi, semoga jenengan sukses terus, sukses selalu dan sukses selamanya. Dan Pak PJ juga semoga jenengan juga sukses terus, sukses Amin, selalu dan amin. sukses selamanya. Baik. Closing statement dari Putu dulu deh untuk slideshow hari ini, boleh Put? Merah. Dari Mana? kamu terlebih dahulu closing statementnya apa? Closing statementnya adalah ini enak. Kalian harus, yang penting apapun yang dilakukan dan diupayakan oleh perkumpulan ibu-ibu hebat ini tuh semuanya sangat barokah. Amin. Yang utama tuh sangat berkah sekali. Terus aku juga berpesan untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin lagi struggling dengan masalahnya masing-masing, jangan pernah menyerah karena semuanya pasti akan ada jalannya. Walaupun kayaknya kok ini kayaknya nggak ada jalannya, ini Ya, kayaknya betul. udah berhenti. Tapi sebenarnya itulah titik balik dari suatu masalah itu Oke, sendiri. kalau dari Nisrina apa closing statement hari ini sayang? Kalau dari Nisrina itu ya sebenarnya ya Sobat Selai, jangan berfokus untuk mengisi ladang rezekimu, tapi fokuslah untuk membersihkan supaya nanti kalau ada orang yang mau naruh di situ ada tempatnya. Tuh. Kalau dari Arya Sudibyo. Kalau dari aku sangat simpel sekali ya. Semuanya bisa kok terselesaikan ya. Dan semuanya ada waktunya. Jadi jangan khawatir, dijalani dengan baik, dengan ikhlas, dengan tabah. Karena semua masalah akan terselesaikan dengan diri kita. Yes. Oke, dengan diri kita. Sekali lagi diri kita. Terima kasih untuk Ibu Ita. Siap. Terima kasih untuk Ibu, Ibu Aisyah semoga sukses selalu, Amin. sehat selalu. Amin. Masalah apapun cepat selesai. Amin. Dan aku sih berharap Bu Ita suatu saat nanti pertama bisa ketemu sama Pak PJ, PJ. terus kedua bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang lagi dalam keadaan tidak baik-baik Betul. saja. Gitu ya. Semoga ada wadah intinya. Bukan baskom, bukan kaleng, tapi ada wadah Ya, untuk Ibu betulnya kita wadah. ngobrol ya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Wah, sepertinya kita akan merayakan New Year dan juga Natal. Dan ulang tahun Selai-nya. Yeay! Minggu depan ya. Semoga nanti ulang tahun Sulawesi dapat kado dari Kenil. Kapan ulang tahunnya? Ulang nanti kita ngobrol di belakang ya Bu ya. Aku soalnya juga ada puisi khusus hari ibu ingin saya hadiahkan buat Boleh, ibu-ibu boleh. sedunia. Sebagai penutup Silakan puisi. sebagai penutup. Waktunya masih ada. Ada, Bu, ada. Oh, udah di luar kepala di dalam hati saya. Silakan. Kamera di sini. Silakan. dari Ibu Ita. Tereret. Tet,
Kaisa bukan masak itu. Bukan dong. Gak usah baca, gak apa-apa. Gak apa-apa, Ya. silakan kameranya di sana. Kamera ini ya Ibu ya. Saya, Ibu Ita Diana, ingin mempersembahkan sebuah puisi. Puisi ini adalah, insya Allah ini semua curahan hati ibu-ibu sedunia. Dan pengorbanan ibu-ibu sedunia pasti sama seperti saya. Pasti itu sama, semua demi anak dan demi keluarga. Apapun yang dilakukan beliau, semua demi anak dan demi keluarga. Puisi ini berjudul Pengorbanan dan Doa Seorang Ibu. Ciptaan saya sendiri. Ribuan kilo jalan yang kutempuh, lewati rintangan demi keluargaku. Keluargaku sayang, ku kan tetap berjuang demi tuk selesaikan semua kewajiban. Walaupun hinaan, cacian, serta makian yang selalu kudapatkan, ku kan tetap bersabar. Walaupun kini ku hidup hanya dengan satu ginjal, ku takkan pernah menyerah dan takkan pernah berputus asa. Walaupun cobaan, rintangan, serta ujian, ku kan tetap terus bersabar. Anak-anakku, ingatlah engkau selalu saat ibu mengandungmu. Ingatlah selalu saat ibumu melahirkanmu. Dan ingatlah selalu saat ibu membesarkanmu. Rela merasakan semua penderitaan, rela semua merasakan kesengsaraan demi mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Angkatlah semua beban hamba, mudahkanlah semua urusan hamba. Jadikanlah hambamu orang yang terus beriman dan selalu bertakwa dan berbuat kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Engkau Maha Melihat, Engkau Maha Mendengar. Berikanlah kesempatan hamba untuk membahagiakan anak hamba, keluarga hamba. Berikanlah kesempatan hamba untuk selalu membantu teman-teman. Ya Allah, dan berikanlah kesempatan hamba untuk bertaubat. Jika suatu hari nanti Engkau memanggil hamba, Engkau mencabut nyawa hamba, biarkan hamba meninggal dengan husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Mungkin itu, semoga ini juga sebagai doa untuk kita semua. Seperti itu. Ibu, sekali lagi terima kasih. Terima banyak kasih. Ibu Ita, Ibu Aisyah sudah Sehat selalu Ibu berbagi Ita, Ibu Aisyah. Iya semua ini. betul. Semoga